Ada ibu usia 20 tahun, dia G3P2A0, hamil 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan banyak lendir dari kemaluan, tidak berbau dan tidak gatal. Apakah penyebab keluhan tersebut? Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus ingat dulu bahwa yang namanya leukore atau flor albus ya, atau keputihan itu ada dua jenis. Ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Yang fisiologis atau yang normal ini disebabkan oleh perubahan hormon dalam kehamilan atau disebabkan oleh masa subur. Sedangkan yang patologis ini dia disebabkan oleh infeksi pada area genitalia. Nah, gimana kita membedakan yang fisiologis sama yang patologis? Kalau yang fisiologis, dia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak gatal. Sedangkan yang patologis, dia akan berbau, berwarna, entah warnanya hijau, putih, abu-abu, bercampur darah, dan sebagainya. Dan juga dia gatal. Jadi kalau ketemu soal ada ibu keputihan, cek dulu gatal nggak, bau nggak, berwarna nggak, gitu. Nah, sekarang dalam soal ini kan udah diketahui dia tidak berbau dan tidak gatal. Maka ini adalah kondisi yang disebabkan oleh perubahan hormon dalam kehamilan. Lebih spesifiknya apa yang terjadi sehingga muncul keputihan pada ibu hamil? Nah, kita bahas sekarang. Kalau udah bertambah, berarti kerjanya estrogen, ya kan? Gimana caranya estrogen sampai dia bisa menyebabkan keputihan pada area genitalia? Jadi teman-teman, ketika estrogen meningkat, tadi sudah kita bahas, estrogen itu akan memicu terjadinya hiperplasia pada mukosa vagina. Nah, hiperplasia pada mukosa vagina itu menyebabkan produksi lendir akan meningkat atau kalian sebut dengan tadi istilahnya tanda Godels. Kenapa sih lendir serviks itu harus meningkat pada kehamilan? Itu ada tujuannya, teman-teman. Jadi, peningkatan lendir serviks pada kehamilan itu adalah salah satu mekanisme pertahanan dari si uterus. Mekanisme pertahanan terhadap apa? Terhadap infeksi. Kok bisa lendir ini menjadi mekanisme pertahanan? Karena gini teman-teman, ketika lendir serviks itu diproduksi, lendir serviks akan menjadi sumbat serviks atau mucus plug. Ya, istilah bahasa Indonesianya adalah sumbat serviks. Ibarat botol, botol itu kita sumbat ujungnya atau tutupnya atau lehernya supaya yang dari dalam nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam, kan gitu. Sama, sumbat serviks pun fungsinya seperti itu. Dia tujuannya dibuat itu lendir adalah untuk menutup kanalis cervicalis atau menutup jalannya si cervix ini supaya kalau nanti dari sini ada infeksi yang berusaha menyerang, dia nggak bisa masuk karena disumbat oleh si lendir gitu. Jadi lendir cervix itu diproduksi untuk mempertahankan janin dari serangan infeksi. Nanti menjelang proses persalinan, ketika oksitosin menyebabkan kontraksi pada area fundus, kemudian serviksnya menipis, si sumbat serviks ini akan terlepas, teman-teman. Jadi, sumbat serviks atau lendir tadi yang menyumbat serviks itu akan terlepas menjelang proses persalinan. Dan terlepasnya lendir serviks ini yang kalian sebut dengan istilah bloody show. Ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya, lendir pada saat show atau bloody show itu munculnya dari mana? Lendir darah itu munculnya dari mana sebenarnya? Ya ini dari sumbat serviks yang awalnya ketika kehamilan dia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan supaya infeksi tidak masuk ke dalam uterus. Seperti itu, ya. Nah, kalau begitu kita kembali ke soal. Sekarang berarti jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Lendir serviks ini terbentuk akibat peningkatan estrogen yang menyebabkan apa? Nah, jawabannya beda-beda nih, masih beda-beda. Kita ulang lagi.
Estrogen yang meningkat menyebabkan adanya hiperplasia pada mukosa vagina sehingga produksi lendir meningkat. Balik lagi, jadi yang mana mau dijawab? Yang B apa yang D? Yang D ya, yang lebih spesifik, jawabannya adalah D. Kak, kenapa nggak yang B? Karena tadi saya sudah cerita, kalau ada dua opsi jawaban yang sama-sama benar, pilih jawaban yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik menyebabkan lendir serviks itu adalah peningkatan estrogen memicu hiperplasia mukosa vagina. Jadi, lebih tepat kalau kita jawab yang D. Gitu ya. Oke, next kita ke soal nomor 8. Nomor 8. Seorang perempuan usianya 26 tahun, D1P0A0, hamil 24 minggu datang ke PMB dengan keluhan nyeri punggung. Hasil anamnesanya ternyata ibu bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Apa penyebab keluhan ibu? Kata kuncinya dalam soal ini adalah si ibu hamil disertai dengan keluhan nyeri punggung. Kenapa ya ibu hamil bisa mengalami nyeri punggung? Oke, jadi teman-teman, ya nyeri punggung atau nyeri pinggang atau sakit pada area tulang belakang pada masa kehamilan itu disebabkan oleh terjadinya perubahan sistem muskuloskeletal dalam kehamilan. Kalau teman-teman lihat di gambar nih ya, kelihatannya bahwa pada saat kita hamil muda atau pada saat kondisi kita tidak hamil, karena uterus itu belum membesar, payudara juga belum terlalu besar, tulang belakang kita itu masih kondisinya normal. Tetapi ketika kita memasuki trimester 3, pembesaran uterus, pembesaran payudara itu menyebabkan poros tubuh kita itu berubah lebih berat ke depan. Gitu ya. Nah, karena poros tubuh kita lebih berat ke depan, maka untuk menyeimbangkan si tulang belakang itu dia akhirnya mengalami lordosis atau bentuknya itu menjadi lebih meliuk ke depan gitu ya, atau disebutnya dengan istilah lordosis, atau ada juga yang menyebutnya dengan hiperlordosis. Nah, ketika tulang belakang ini dia menjadi lebih bengkok, ini akan menimbulkan rasa nyeri. Ya, jadi itu penyebab pertamanya. Karena pembesaran uterus menyebabkan poros tubuh itu lebih berat ke depan, tulang belakang akhirnya menyeimbangkan dengan membentuk tulang belakang itu menjadi lebih membelok atau membengkok, ya, disebut dengan istilah hiperlordosis. Kemudian selain itu, yang menyebabkan adanya sakit punggung atau sakit pinggang pada masa kehamilan juga karena adanya peningkatan progesteron. Kenapa sih tulang belakang kita yang tadinya bentuknya seperti ini bisa melengkung begini? Ini bisa melengkung karena difasilitasi oleh progesteron, teman-teman. Masih ingat kan sifatnya progesteron tadi dia melunakkan gitu. Nah, si progesteron dan juga relaksin itu dia membantu tulang kita menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dia untuk membelok dan mengikuti poros tubuh. Kemudian nyeri ini juga dapat disebabkan oleh penekanan saraf. Jadi uterus yang membesar itu menyebabkan penekanan pada saraf-saraf yang ada di tulang belakang bagian bawah, pada area siatik, pada area panggul, dan ini akan memicu rasa nyeri. Dan satu lagi, bisa juga rasa nyeri ini disebabkan oleh ketegangan otot. Apalagi kalau ibunya misalnya beraktivitas terlalu lama, dia melakukan gerakan-gerakan berat. Nah, ini juga dapat memicu terjadinya nyeri punggung. Tetapi yang utama yang memicu nyeri punggung itu adalah uterus yang membesar, difasilitasi oleh peningkatan progesteron, dia melunakkan tulang belakang sehingga menjadi lordosis dan akhirnya menyebabkan nyeri pada area punggung. Itu ya intinya. Bagaimana kita menangani sakit punggung dalam kehamilan? Cara mengatasinya salah satunya adalah dengan
menganjurkan ibu untuk melakukan latihan fisik ringan yang sesuai untuk ibu hamil, kayak misalnya yoga atau peregangan. Kemudian perhatikan postur tubuh ibu gitu ya, terutama ketika duduk, ketika berdiri itu pastikan ibu tegak, tidak membungkuk. Kemudian bisa juga ini diringankan dengan menggunakan sabuk kehamilan. Pernah lihat kan teman-teman ya, sekarang ada sabuk yang menyangga perut pada saat kehamilan. Kemudian hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Kalau memang harus seperti itu, istirahatlah secara berkala. Dan untuk mengurangi ketegangan otot, bisa kita anjurkan untuk mengkompres hangat atau mandi air hangat, terutama pada area pinggang dan punggung, gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan terkait perubahan sistem muskuloskeletal, terutama nyeri pada area punggung. Berarti sekarang, kalau teman-teman ditanya di soal ini, apa penyebab terjadinya masalah pada kasus ini? Kenapa ibunya mengalami nyeri punggung? Yang relevan itu adalah tadi karena yang paling berpengaruh adalah karena si lordosisnya ya yang saya jelaskan. Meskipun benar aktivitas yang berlebihan itu juga dapat memicu, tetapi ini hanya pemberat, utamanya disebabkan oleh perubahan fisiologis pada tubuh ibu, yaitu di mana tulang belakangnya menjadi lordosis. Nah, istilah lainnya itu adalah penurunan kurva vertebra. Jadi bentuk dari tulang belakangnya itu condong ke depan. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Meskipun yang E juga benar, tetapi utamanya, pemicunya, fisiologinya itu adalah karena tulang belakang yang menjadi lordosis. Aktivitas berlebihan itu sifatnya memperberat. Begitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Ada seorang perempuan yang usianya 29 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering lemas dan pusing. Keluhan semakin dirasakan terutama saat tidur dengan posisi terlentang yang lama. Sering lemas dan pusing terutama saat tidur posisi terlentang yang lama. Hasil pemeriksaan, tensinya menurun, hasil pemeriksaan lainnya dalam batas normal, hemoglobinnya juga normal. Apa penyebab kenapa ibunya jadi lemas dan pusing sampai mengalami penurunan tekanan darah, terutama saat bangun tidur? Nah, kondisi ini disebut juga dengan istilah sinkop ya teman-teman ya. Sinkop atau ada juga yang menyebut dengan istilah hipotensi transien atau penurunan tekanan darah secara transien. Itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Transien itu sementara ya, hipotensi sementara. Jadi pusing atau sinkop atau hipotensi transien atau disebut juga dengan supine hypotension kadangkala istilahnya. Ini adalah kondisi yang sering dialami pada ibu hamil. Kondisi ini biasanya terjadi ketika ibu tuh berbaring terlentang terlalu lama atau ibu dalam kondisi di mana lingkungannya itu panas dan sesak. Atau ini juga bisa terjadi ketika ibunya kekurangan glukosa atau hipoglikemia, misalnya dia telat makan dan sebagainya. Akan tetapi yang paling sering menyebabkan supine hypotension atau pusing atau sinkop itu adalah karena dia berbaring terlentang. Memangnya kenapa kalau ibunya berbaring terlentang? Nah, di sini teman-teman lihat, ketika ibu berbaring terlentang seperti ini, di sini kan ada pembuluh-pembuluh darah besar ya teman-teman ya, di bawah uterus kita itu ada pembuluh-pembuluh darah besar. Pembuluh darah apa yang ada di sana? Ada dua pembuluh darah besar, yaitu aorta dan juga vena cava inferior. Ya, jadi ada aorta dan vena cava inferior. Teman-teman lihat di sini, aorta dan vena cava inferior itu dia terjepit oleh berat tubuh janin ketika kita berbaring dalam posisi terlentang. Bandingkan dengan ketika ibu dalam posisi miring atau posisi lateral. Kalau ibunya posisinya miring, pembuluh darah itu tidak terjepit. Nah, seperti ini bisa kita lihat pembuluh darahnya tetap terbuka lebar sehingga asupan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dari jantung ke otak, dari jantung ibu ke janin itu semuanya berjalan dengan lancar. Gitu makanya
ibu hamil itu tidak dianjurkan dia untuk berbaring terlentang terlalu lama. Dianjurkannya miring, terutama miring ke kiri. Karena kalau miring ke kiri, si vena cava inferior dan juga aortanya tidak tertekan oleh janin. Gitu ya. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat yang mana? Vena apa tadi? Vena cava inferior. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi pusing atau sinkop atau supine hypotension, hipotensi transien pada ibu hamil itu berhubungan dengan pembesaran uterus yang menekan vena cava inferior dan juga aorta. Hal yang sama, teman-teman, alasan yang sama ini digunakan ketika kita mengatasi gawat janin ya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin di pertemuan pertama sempat kita bahas ya, kalau terjadi gawat janin kita lakukan resusitasi intrauterin. Resusitasi intrauterin langkah pertamanya adalah miringkan ke kiri. Kenapa? Karena ini untuk membuka peredaran darah ibu ke janin itu biar lancar, sehingga oksigenisasi dari ibu ke janin itu juga lancar. Mengatasi